Shalom Tiberias. Kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat, yang terbaik buat Tuhan Yesus, Allah kita yang sungguh selamanya pasti baik, saudara. Kita percaya apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lalui, ada Tuhan Yesus yang terus bersama dengan kita. Amin. Untuk itu mari datang ke rumah Tuhan, tetap dengan hati yang mengucap syukur, saudara. Kita datang sama Tuhan Yesus yang baik. Kita percaya Tuhan Yesus pasti tolong setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Mari sama-sama, saudara, kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati. Mari saudara, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, untuk hari yang sungguh baik ini Tuhan. Setiap kami kembali boleh datang beribadah, boleh tersambung secara live streaming, untuk boleh beribadah kembali Tuhan di gerejamu Tiberias Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang selamanya pasti baik. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Apapun keadaan kami Tuhan Yesus, apapun yang kami hadapi, kami mau tetap percaya Tuhan Yesus pasti tolong setiap kami. Ada kasih-Mu, ada berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami datang dengan syukur, biar pujian penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Tuhan ibadah yang kami adakan pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menganugerahkan yang terbaik. Kuasa-Mu, mujizat-Mu masih ada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti berikan kekuatan yang terikat. Tuhan pasti berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus, ini hati kami Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan, saudara. Kembali datang sama Tuhan. Kita buka hati kita sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami sadari, kami katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita mengucap syukur, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, akui bahwa Tuhan selalu dekat dan Kau dekat. Bahkan Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Engkaulah Tuhan yang sangat berharga Tuhan.
kau pikirkan Tuhan. Yang kau pikirkan Amin. tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah, indah. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan Yesus, perbuatanmu dalam hidup ini. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Yesus, kau sungguh indah. Hatiku mengasihi Engkau Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan untuk berdoa, untuk berharap terus sama Yesus, Allah yang hidup. Makasih Tuhan, percaya kuasa-Mu. Mari dengan tangan yang terangkat saudara, angkat suaramu tinggi di hadapan Tuhan Yesus sama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Katakan sungguh indah Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan. Tak terselami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami katakan dengan sungguh Tuhan. Oh, sungguh indah. Mari bangkit beri bersama-sama jemaat Tiberias. Angkat tanganmu bersama-sama kita katakan. Sungguh besar. Ada pengorbanan Tuhan dalam hidup ini. Angkat tanganmu. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Mari bersama-sama. Sungguh indah rancanganmu. Oh, haleluya.
tanganmu sama-sama saudara. Bawa rindumu untuk mengenal Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku. Katakan sama-sama jemaat TBRI. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku. Kami percaya Tuhan, tiada kasih yang Aku ada untuk menjadi penyembahmu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus sama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari penyembah-penyembah Tuhan, angkat tanganmu katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ini setiap kami menyembah-menyembahmu Tuhan, yang rindu mengenal setiap kehendak-Mu dalam hidup ini. Karena kami tahu yang terbaik datang dari sorga, yang terbaik datang dari firman Tuhan, yang pasti yang indah Tuhan berikan waktu kami taat dan setia dalam perkara-perkara yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ajar kami mengerti Tuhan, biar pagi ini menjadi pagi yang penuh dengan berkat, pagi penuh dengan pemulihan, dengan sorak-sorai kami menerima berkat-Mu pada pagi hari Tuhan. Di dalam nama Yesus, umat Allah yang percaya, penyembah-penyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Yang mau menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama umat Tuhan. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu pagi hari ini, karena selamat hari ini Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Haleluya. Boy, singkat kita sama-sama bawa Tuhan Yesus. Pagi siang hari ini bersuka cita memuji nama Tuhan, bersorak-sorai kita agungkan bernyanyi bawa Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dengan hati bersuka umat Tuhan pagi hari ini sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, Boleh tengok kanan kirimu umat Tuhan, katakan Engkau saudara, Engkau saudari di dalam Tuhan. Lambaikan tinggi tanganmu sama-sama. dalam Yesus kita bersaudara.
sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka kita percaya setiap umat Tuhan yang datang dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan, yang datang dengan hati bersuka, yang datang dengan bersuka cita di hadapan Tuhan Yesus, siap-siap terima berkat, pemulihan, mujizat dari Tuhan Yesus. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama Tiberias goyang di dalam Yesus. Oh haleluya. Sambil tujuh kanan kirimu mata. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, mari sama-sama umat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Sejenak kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Selama kita hidup di dunia ini, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan hidup. Pencobaan bukanlah sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Bisa saja dipakai Tuhan pencobaan itu atau masalah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hidup kita memang perlu terkadang untuk melewati proses demi proses pergumulan dalam menghadapi setiap tangan, sehingga kita menjadi seorang pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetaplah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita mengerti di dalam menghadapi hidup ini ya. Kita jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir. Fokuskan tujuan dan pandangan kita kepada Yesus dan kebenarannya. Karena kita masih berjuang mengelola sebaik-baiknya bagian kita di dunia ini dan tetap setia sampai akhir. Kemudian pandang selalu kepada kekekalan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Lakukan apapun untuk kekekalan. Kita hidup suci ya, kita pandang selalu kepada kekekalan dan kemudian kita hidup suci dan selalu menjadi pelaku firman yang adalah kunci hidup berkemenangan. Sebab target Allah bagi kita bukan pada dunia, tetapi kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam Yesus di kerajaan sorga selama-lamanya. Dan hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan Yesus melalui setiap perbuatan kita dimanapun dengan kehidupan, dengan hidup sesuai firman Tuhan. Sebab kekristenan adalah tentang pertumbuhan rohani dan hidup yang berbuah. Puji nama Tuhan Yesus untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selengkapnya Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari umat Tuhan sama-sama di pagi hari ini kita mau terima pesan Tuhan lewat pemberitaan Saudara Gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk edisi Minggu 25 Mei 2025 dengan judul Tujuan Tuhan Yesus Naik ke Sorga. Saya akan bacakan Saudara Gembala bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur memperingati hari ulang tahun Tiberias Ministry yang ke-37 tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkenan menyertai perjalanan ibadah Minggu Tiberias sejak tanggal 22 Mei 1988 sampai saat ini. Kiranya kasih, kuasa, dan mujizat Tuhan Yesus terus menyertai setiap ibadah gereja Tiberias sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga bersyukur
merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Doa kami agar kami semua jemaat Tiberias selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Agar kami semua diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romo yang kedua, tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Kita diingatkan untuk mencari kekekalan dan hidup seturut firman Tuhan. Berikut ini tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama, Tuhan Yesus akan datang segera. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Suatu hari kelak Dia akan datang kembali. Tanda-tandanya sudah banyak terjadi dan banyak nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi. Percayalah Dia akan segera datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, saudara dan saya siap dijemput untuk pesta di kerajaan sorga. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, tidak pernah berhenti hidup kudus, tidak pernah berhenti berdoa, dan tidak pernah berhenti berharap kepadanya. Karena dalam Tuhan Yesus pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Teruslah mencari Tuhan dan selalu rendah hati dalam hidup. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus telah mengingatkan bahwa Dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan Yesus memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Dia tahu kebutuhan kita. Dia curahkan Roh-Nya sendiri menjadi penolong kita semua. Roh Kudus itu omnipresent, artinya maha hadir. Sehingga dimanapun kita berada, Tuhan sanggup menolong kita. Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama pagi hari ini buat Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita umat Tuhan untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita, tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus pagi hari ini. Kembali sikapkan hati, sikapkan diri kita dalam sikap menyembah Tuhan di pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hadirat Tuhan, untuk sukacita yang Tuhan Yesus limpahkan, Tuhan Yesus beri, Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kami, dimanapun kami berada di tempat ini ataupun setiap kami yang tersambung via live streaming gereja Tiberias pada pagi hari ini Bapa. Bersyukur Tuhan Yesus kami boleh merasakan menikmati indahnya hadirat kebaikan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus nyatakan dalam setiap hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk Tuhan Yesus kuatkan, Tuhan Yesus tegur, Tuhan Yesus ubahkan, bahkan Tuhan Yesus berkati lewat kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap kami yang dengar, setiap kami yang terima kebenaran firman Tuhan, hidup kami Tuhan Yesus ubahkan, hidup kami Tuhan Yesus kuatkan, hidup kami Tuhan Yesus yang memberkati. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Teddy Lusli, Tuhan Yesus, biarlah kiranya setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan
dari mimbar yang kudus ini semuanya seturut dengan isi hati Tuhan. Kehendaknya Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati lebih lagi sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Nya Tuhan atas kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu. Sambil bangkit berdiri, mari umat Tuhan tinggikan Dia. Mengatasi langit, bila kemuliaan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Diberkati firman Tuhan, boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, tinggikan Dia. Tinggikan, buka hatimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Mengatasi bumi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Angkat suaramu, tinggikan Dia sama-sama. Tinggikan diri-Mu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi,
mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, yang membawa kami ada dalam persekutuan dengan Engkau ya Bapa. Engkau menyelamatkan kami, Engkau memelihara hidup kami, Engkau mengampuni kami, Engkau membangunkan kami terus dan selalu di dalam kasih-Mu Tuhan. Bahwa kami Tuhan Yesus makin mengenal-Mu, mengalami-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Bahwa kami ya Bapa untuk bisa menikmati firman-Mu dan mencintai firman-Mu yang memberikan kami kehidupan, yang menyelamatkan kami, yang menyembuhkan, memulihkan, membentuk kami, membaharui dan membasuh kami. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus mampukan kami untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus yang mengampuni kami, menyucikan, membenarkan kami. Sehingga dengan iman kami bisa berkata, kami adalah orang benar yang dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Dan kami dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Untuk kami mendapat rahmat, menerima anugerah, pertolongan tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Setiap kita katakan, amin. Shalom saudara, mari silakan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Minggu lalu kita belajar dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Bahwa menjadi orang Kristen yang konsisten atau orang Kristen pendusta. Dan pendusta di sana bukan sekedar berbohong, bukan sekedar perkataan yang berbeda dari kebenaran, tetapi adalah orang-orang yang tidak melakukan kelakuan dengan pengakuan berbeda, perbuatan dengan perkataan nggak konsisten, nggak nyambung. Mari kita lanjutkan. 1 Yohanes pasal yang kedua, dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema 3 titik lemah pintu dosa. Dan kita oleh firman Tuhan menang atas titik-titik lemah pintu dosa ini. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya minta tolong saudara kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 17, sehingga bukan hanya satu panca indera saudara mendengar saja, tetapi lebih dari satu. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Inilah 3 titik area lemah, 3 titik lemah pintu dosa, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Amin. Sebelum Yohanes sampai kepada sana, Yohanes memberi suatu Yohanes menyampaikan kepada jemaat yang digembalakannya bagaimana posisi iman mereka sekarang. Amin. Saudara, dan Yohanes kasih tahu, apapun dimanapun letak posisi kerohanianmu, level imanmu. Amin. Bahaya akan titik lemah ini selalu mengintai. Yohanes kasih warning.
Sekalipun kamu orang yang baru bertobat, sekalipun kamu sudah lama mengiring Tuhan, mengenal Tuhan, sekalipun kamu sudah punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, 3 titik lemah ini selalu mengintai saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat, kita mulai dari ayat yang ke-12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi Yohanes menulis kepada anak-anak. Dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata teknia. Lalu kepada bapak-bapak, lalu kepada anak-anak muda. Kenapa urutannya demikian? Kan mestinya kan kepada anak-anak, orang-orang muda, baru bapak-bapak, betul? Tapi kenapa Yohanes menulis kepada anak-anak, lalu kepada bapak-bapak, dan kepada orang-orang muda? Lalu siapa yang dimaksudkan di sini? Memang banyak penafsiran. Ada yang bicara memang ini bicara umur secara fisik, anak-anak, bapak-bapak maupun anak-anak muda. Tetapi juga ada yang menafsirkan, oh ini menyangkut kepada tingkat kedewasaan rohani, pertumbuhan rohani seseorang. Amin. Tetapi semuanya mencakup ini semua. Mari kita lihat kepada anak-anak, karena dosamu telah diampuni. Jadi saudara dan saya start hidup di dalam Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita percaya bahwa di atas kayu salib, Tuhan Yesus memikul dosa kita, katakan amin. Jadi hubungan saudara dan saya dengan Tuhan dimulai dari apa? Anugerah, pengampunan yang dari Tuhan. Itu sebabnya pakai kata anak-anak ditulis dalam bahasa Yunaninya adalah teknia yang artinya newborn. Bayi yang baru lahir, statnya adalah pengampunan, diampuni. Lalu kenapa langsung lompat kepada bapak-bapak? Lalu kepada anak-anak muda. Mari kita lihat ayat 14. Aku menulis kepada kamu, ayat 13, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Yohanes mau kasih tahu, goal dari hubungan kamu dengan Tuhan, goal dari pertumbuhan rohani kamu dengan Tuhan adalah pengenalan akan Tuhan yang semakin dalam. Amin. Persekutuan dengan Tuhan yang semakin erat. Ini bicara kepada bapak-bapak, ukuran yang udah paling tua. Gitu. Pertumbuhan rohani, pertumbuhan yang paling tua di antara yang lain. Goalnya adalah kamu semakin mengenal Dia. Dan kata mengenal di sini bukan hanya tahu. Dalam perjalanan rohanimu, dalam perjalanan hidupmu, kamu akan semakin mengenal Tuhan, kamu akan semakin mengalami Tuhan. Amin. Dan surat-surat penggembalaan biasanya dituliskan dengan tujuan ini. Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan jemaat di kota-kota lainnya. Yohanes kepada jemaat yang digembalakannya. Yang kedua adalah, kemungkinannya adalah bicara proses. Amin. Karena yang terakhir dikatakan, kepada anak-anak muda, kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi kita bisa mengalahkan yang jahat, kita bisa menang di dalam peperangan, kalau saudara dan saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, punya pengenalan yang benar, punya pengenalan yang kuat dengan Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya kalau kita lihat secara prosesnya, kita diampuni, lalu kita bertumbuh di dalam pengenalan, amin, dan kita bisa mengalahkan yang jahat. Kembali lagi, mari kita lihat ayat yang ke-14. Kenapa diulang lagi? Tetapi ada yang sama, ada yang berbeda. Kepada anak-anak berbeda. Kalau tadi karena dosamu telah diampuni, titik awalnya pengampunan, amin. Masih start awalnya pengampunan, bayi yang baru lahir. Seperti kita bayi yang baru lahir di dalam Kristus, menjadi ciptaan yang baru, startnya adalah pengampunan. Kita belum begitu mengenal Allah. Bayi yang baru lahir belum tahu itu papanya, betul? Enggak tiba-tiba langsung manggil, papa, waduh itu bayi ajaib. Belum tahu. Lalu pertanyaannya, bagaimana dia bisa tahu? Apakah dia yang mengenalkan dirinya, papa ini aku anakmu, gitu. Atau bapaknya yang selalu kasih tahu, ini papa, ini papa. Yang mana? Papanya yang kasih tahu. Demikian juga ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengalami Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus. Start awalnya kita diampuni sebagai bayi rohani. Saya percaya. Bapakmu di sorga di dalam Tuhan Yesus selalu dengan caranya setiap waktu menyatakan dirinya kepada kita untuk kita semakin mengenal Dia. Katakan amin.
dan begitu panjang sabarnya. Amin. Seorang anak tahu itu mamanya, itu papanya. Dari mana? Ya mungkin karena dikasih tahu, ini papa, ini mama, dari pelukannya. Biasanya pada saat baru lahir sekamar atau mungkin seranjang. Begitu bayi itu mulai buka mata, yang dia lihat orang yang terdekatnya, papanya dan mamanya. Tuhan selalu dengan caranya, seturut kasihnya di setiap waktu, menyatakan kepada saudara dan saya bahwa dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Katakan amin. Sehingga kita bertumbuh dalam pengenalan akan dia. Itu sebabnya ayat ketiga 14 di sana dituliskan, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Nah, kata anak-anak di sini bukan lagi pakai kata teknia, tetapi paidia. Paidia ini bertumbuh. Dari yang newborn, dari bayi yang baru lahir, bertumbuh. Usia minggu, usia bulan, usia tahun, anak-anak kecil-kecil. Dan dia semakin mengenal bapaknya, mamanya. Dia bisa panggil. Mungkin kalimat pertamanya, mama, papa, sebelum dia bisa ngomong yang lain. Demikian juga saudara dan saya. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, akan Bapa di sorga. Lalu kepada kamu, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Lalu kenapa kepada bapak-bapak tetap sama? Yohanes sedang menekankan ketika kamu mengenal dia, mengalami dia, bertumbuh di dalam pengenalan dan pengalaman akan dia, bertumbuh dalam persekutuan dengan Allah, kamu tuh konsisten. Amin. Yang ditekankan di sini konsistensinya. Seperti ayat sebelumnya, kamu telah mengenal dia yang dari mulanya. Ditulis ulang lagi. Kamu telah mengenal dia, Bapa di sorga, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dari mulanya. Ada konsistensi. Amin. Lalu kita lihat lagi. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 12, 13 tolong dibuka. Kepada anak-anak muda, di situ ditulis apa? Orang-orang muda, kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 14, perbedaannya apa? Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena apa? Kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara lihat ada perkembangan. Dari satu karakteristik menjadi 3 karakteristik. Ayat 13 ditulis, kamu mengalahkan yang jahat. Tapi ayat 14 ditulis, kamu kuat. Yang pertama. Kedua, firman Allah ada di dalam kamu. Yang ketiga, kamu mengalahkan yang jahat. Amin. Jadi dalam pertumbuhan rohani saudara dan saya mulai dari anak-anak, goalnya bapak-bapak konsisten di dalam persekutuan dengan Tuhan. Di tengah-tengahnya yang menjadi dasar yang kokoh adalah firman Allah yang di dalam kita. Itu yang menjadikan kita kuat. Dan di tengah-tengahnya dalam proses itu enggak bisa enggak mau, siap enggak siap, suka enggak suka, ada peperangan rohani. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Katakan amin. Amin. Nah, dalam pertumbuhan rohani ini kepada anak-anak, kepada bapak-bapak, kepada orang-orang muda, dalam setiap level kedewasaan rohani, Yohanes kasih tahu. Yohanes kasih warning, sama seperti seorang bapak, seorang ibu yang mengasihi anaknya. Dia kasih warning, dia kasih tahu apa yang menjadi potensi bahaya, potensi yang bisa merusakkan, potensi yang bisa menjatuhkan. Yohanes nggak bilang ini hanya kepada anak-anak dan orang-orang muda ya, bapak-bapak udah stabil. Enggak. Kepada setiap orang percaya, baik anak-anak Tuhan, bapak-bapak di sini mungkin tergolong hamba-hamba Tuhan, teman pelayanan Yohanes. Ini loh bahaya potensi. Ini loh yang bisa merusakkan. Hati-hati. Yaitu apa? Mari kita lihat ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Yohanes mau kasih tahu, hidup itu keputusan. Bukan bergantung kepada keadaan. Dalam setiap hidup kamu pengambilan keputusan, amin, memilih dunia atau memilih Bapa. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan ingetin saya suatu perumpamaan lah, satu cerita, satu kisah, satu gambaran untuk saudara dan saya renungkan.
Kalau tadi hidup kita newborn, lahir baru di dalam Kristus. Sumbernya siapa? Tuhan Yesus. Amin. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Jadi hidup yang dari Tuhan Yesus untuk Tuhan. Katakan sama saya, hidup dari Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus. Bayangin kalau ada orang yang misalkan 2 peristiwa lah. Udah hampir mati. Kesehatannya bermasalah. Ginjalnya rusak. Harus cuci darah terus menerus. Dan donor yang cocok, yang kompatibel, mungkin banyak donor tetapi nggak semua kompatibel. Yang cocok, yang tepat hanya ginjal saudara. Dan saudara mengasihi orang itu bukan karena dia berjasa, tapi karena belas kasihan. Mau orang itu selamat, orang itu hidup. Saudara donorkan ginjalnya. Ginjal saudara donorkan supaya orang itu hidup, supaya orang itu selamat. Tapi setelah orang itu hidup selamat, yang dia gunakan hidupnya mabok-mabokan, yang dia gunakan hidupnya sembarangan, yang dia gunakan hidupnya dalam kehidupan malam, dan sebagainya, dan sebagainya. Atau yang kedua, ada orang yang misalkan ekonominya udah ngap-ngapan, lalu saudara tergerak oleh belas kasihan, saudara bantuin, saudara kasih modal, saudara tolongin, saudara bukain jalan, punya usaha. Tapi uang yang saudara kasih buat modal dipakai buat judi, dipakai buat foya-foya. Supaya ini menjadi perenungan kita, bagaimana kita menjalani hidup kita. Hidup kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, lebih dari ginjal, lebih dari uang modal usaha. Hidup kita ditebus dengan sangat mahal, darahnya Tuhan Yesus, nyawanya Tuhan Yesus, untuk menjadikan saudara dan saya bayi rohani yang tujuan Tuhan. Kalau bahasa Gembala Sidang, Pak Pariaji, Tuhan punya program. Untuk apa? Saudara dan saya selamat hidup kekal dalam kerajaan surga. Bagaimana saudara dan saya menjalani kehidupan yang Tuhan beri? Bagaimana saudara dan saya menjalani kehidupan yang Tuhan kasih? Yang semua sumber dayanya dari Tuhan. Kalau kita bisa bernafas hari ini semua karena Tuhan. Kita bisa bekerja, mendapatkan hasil yang baik semua karena Tuhan. Kita bisa melayani semua karena Tuhan. Kita bisa sehat semua karena kasih Tuhan. Bagaimana saudara dan saya menjalani hidup ini? Life is decision. Hidup adalah keputusan. Karena ada kuasa dosa, karena ada daya tarik dosa yang berusaha menggodamu, berusaha menipumu, dan ini menjadi titik lemah. Sekalipun kita bilang saya kuat di dalam Tuhan, dosa itu udah jauh lebih lama ada daripada kehidupan saudara dan saya. Dari mulanya juga udah ada dosa. Dan ini yang menjadi titik area, pintu jatuh dalam dosa, bahkan manusia mula-mula. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Mari kita buka Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Mari kita lihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Perempuan itu melihat, ada keinginan apa? Mata. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nikmat. Pengen dinikmati. Ada keinginan apa? Daging. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ada pintu dosa apa? Keangkuhan hidup. Kesombongan. Enggak mau lagi bergantung kepada Allah. Mau independen. Mau sama seperti Allah. Tahu yang baik, yang jahat. 3 pintu ini. 3 titik lemah ini yang menjadi pintu dosa Adam dan Hawa jatuh. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya Yohanes kasih tahu, hai anak-anak, hai bapak-bapak, hai orang-orang muda. Yohanes, saya percaya ketika menulis ini dengan sukacita, kamu sudah mengenal Allah, kamu sudah diampuni, kamu sudah mengalahkan yang jahat, kamu sudah kuat di dalam Tuhan karena firman Tuhan yang di dalam kamu. Tetapi hati-hati, jangan kamu mengasihi dunia, jangan kamu dirusakkan, jangan apa yang sudah baik ini, apa yang sudah bagus ini, apa yang hasilnya, buahnya sudah baik ini, jangan menjadi rusak. Amin.
Dan firman Tuhan katakan di sana, jangan kamu mengasihi dunia dan segala yang ada di isinya. Kita baca ayat 6-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kenapa? Karena ini memang dua kubu yang berbeda dan saudara dan saya harus memutuskan. Mari kita lihat. Kalau orang mengasihi dunia, kasih Bapa. Kalau ditulis terjemahan bahasa Indonesia, kasih akan Bapa. Beberapa terjemahan bahasa Inggris, boleh tolong dibantu. Kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. The love of the Father. Bukan the love for the Father, tapi kasih Bapa, kasih yang bersumber dari Bapa. Ya terjemahannya semuanya bisa tepat. Tetapi kalau maknanya yang lebih dalam adalah kasih Bapa. Karena kalau dalam bahasa Yunaninya kasih yang bersumber, berasal dari Bapa. Tidak ada dalam orang itu. Padahal kenyataannya kasih Bapa itu selalu ada, katakan amin. Tapi karena orang itu memilih untuk hatinya dipenuhi dengan kasih dunia, sehingga dia tidak meresponi kasih Bapa yang sudah ada tersedia baginya. Life is a decision. Hidup itu keputusan. Dan keputusan ini adalah dua kubu. Kita nggak bisa berdiri di dua tempat. Kalau saudara bergerak ke kiri, saudara menjauhi yang kanan. Kalau saudara bergerak ke kanan, saudara akan menjauhi yang kiri. Kalau saudara mondar-mandir, saudara nggak akan kemana-mana. Orang yang mendua hatinya, orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa. Amin. Kenapa? Tuhan dengan jelas katakan ini. Kalau kamu mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam kamu. Padahal kasih Bapa itu selalu ada. Tapi kita tidak menerimanya, kita tidak mau menyambutnya. Karena kita memilih hal yang lain yang memenuhi hati kita. Kita buka Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Karena dunia ini sedang berjalan di dalam kegelapan. Dan 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 katakan demikian. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 kita baca. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi memang dua kubu yang berbeda. Sehingga orang yang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Karena Allah adalah terang. Matius pasal 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu gak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada dunia. You have to decide. Hidup itu keputusan. Dan kalau kita menyadari hidup kita udah dari Tuhan, oleh karena pengorbanan Tuhan, hidup kita pun untuk Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan salah buka pintu dan jangan keliru tutup pintu. Saudara ngerti di sini? Karena 3 titik lemah itu adalah pintu dosa. Jadi jangan salah buka pintu, jangan keliru tutup pintu. Salah buka pintu, pintu buat dosa, tetapi keliru tutup pintu buat kasihnya Tuhan. Jangan. Buka pintu yang benar buat kasih Bapa dan tutup pintu yang benar, yaitu pintu dosa. Tidak berada di tempat yang seharusnya Tuhan memang desain untuk kita tidak berada di sana. Amin. Untuk tidak berjalan di dalam area dosa. Karena saudara dan saya telah dilepaskan, disucikan dari segala dosa. Mari kita lihat. Dasarnya apa? Ya, kita baca lagi 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Dasarnya apa supaya jangan mengasihi dunia? Karena nggak kompatibel, nggak cocok dengan hidup kerohanian dalam persekutuan dengan Bapa di sorga. Mari kita buka Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7.
Karena apa yang dari dunia bukan bersumber dari Bapa. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang hasilnya dalam prosesnya pasti menghancurkan, pasti merusakkan hidup orang itu. Itu bukan berasal dari Bapa. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan ayat 17. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 17. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Allah hanya memberi yang baik. Anugerah yang sempurna dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya apa yang dari dunia yang kelihatan memikat tetapi menghancurkan, merusakkan bukan bersumber dari Bapa. Itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan, jangan kamu mengasihi dunia. Bukti kasih Tuhan itu Tuhan juga melarang loh. Betul? Bukti Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga ngomong jangan loh. Tuhan juga ngomong tidak boleh loh. Tuhan juga ngomong tidak. Amin. Papa mama yang mengasihi anaknya dalam perjalanan kehidupan perkembangan anaknya pasti juga ngomong jangan, enggak boleh. Betul? Enggak. Bukan berarti orang yang sayang sama anaknya selalu ngomong iya, bisa, boleh, silahkan. Enggak. Saya tidak izinkan anak saya sebelum umur 17 tahun untuk bawa kendaraan sendiri. Atau mungkin ada saya, tetapi di tempat jalan umum, enggak. Ya kan Pak, sebenarnya udah bisa dan sebagainya. Enggak, yang sedang diajarkan adalah kedisiplinan, ketaatan. Amin. Atau waktu itu misalkan SD, zamannya BlackBerry. Jadi anak saya udah cukup tua juga ya. Zamannya BlackBerry, Pak minta dong Pak BBM, biar bisa BBM. Saya bilang enggak, belum waktunya kamu. Buat apa? Sekolah kamu belum pakai, belum perlu, belum butuh. Enggak. Kalau kamu pakai itu nanti bisa merusakkan kamu. Setelah dia cukup matang untuk bertanggung jawab, untuk bisa punya handphone dan penting untuk kebutuhan sekolahnya, baru saya kasih. Bapa di sorga sangat mengasihi saudara dan saya. Tapi seringkali ketika Bapa di sorga menyatakan tidak, jangan, kita menganggap, atau kita sebagai anak pada orang tua, ketika orang tua melarang kita karena mengasihi kita, kita bilangnya papa jahat, mama jahat. Allah rela mengerti oleh saudara dan saya. Karena dia begitu mengasihi kita. Seringkali kita bilang, kok Tuhan Yesus begini sih, kok ini begini sih dalam hidup saya, kok nggak kasih apa yang saya pengen. Kok ini nggak bisa, kok ini nggak boleh dan sebagainya. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, katakan amin. Jadi bukti kasih Tuhan juga larangan Tuhan. Bukti kasih Tuhan juga ketika Tuhan ngomong, jangan, tidak boleh. Yang ini jangan, amin. Mari kita lihat kembali di sana. Kita baca. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Inilah 3 titik lemah pintu dosa. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Yesus pun ketika dicobai di 3 area ini. Jadi manusia mula-mula Adam dan Hawa dicobai di 3 area ini. Yesus Tuhan kita pun ketika sudah berpuasa 40 hari, 40 malam, dicobai di 3 titik area ini. Ada kebutuhan di sana, rasa lapar. Lalu dicobai untuk abuse of power, untuk mempraktekkan kuasanya untuk kepentingannya sendiri. Jika engkau lapar, ubah batu ini menjadi, jika engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk kepentingannya sendiri, memuaskan dirinya sendiri. Memang ada kebutuhan di sana. Tetapi Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Lalu dibawa ke tempat yang tinggi. Diperlihatkan seluruh isi dunia. Dan dicobai keinginan mata. Tuhan Yesus sadar akan identitasnya. Bahwa dia adalah pemilik semuanya, dia yang berkuasa atasnya, dia yang penguasa atas segalanya. Amin.
Lalu dicobai apa? Dibawa ke hubungan bait Allah. Disuruh menjatuhkan diri, aktualisasi diri, gengsi. Jika engkau anak Allah, buktiin. Tuhan gak berbantah-bantahan. Tuhan dengan jelas menyatakan identitasnya, otoritasnya. Enyahlah iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Amin. 3 area ini terus menerus akan menjadi titik lemah manusia. Sekalipun dia orang yang baru bertobat, sekalipun dia sudah hamba Tuhan yang terkenal. 3 area ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging itu keinginan berdosa, godaan, tipuan dosa, kenikmatan palsu, hawa nafsu. Dan bagaimana saudara dan saya menang? Beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah kita berdoa hanya untuk memuaskan keinginan kita? Atau kita juga berdoa, Roh Kudus beri saya, pimpin saya memberi diri dipimpin Roh Kudus. Mari kita lihat Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai 20 dan 24. Galatia pasal 5, ayat 16 sampai 20 dan 24. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, 2 kubu yang berbeda. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18 kita baca bersama-sama. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, percideraan, roh pemecah, terus kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena Allah adalah terang, di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 24 kita baca bersama-sama. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau orang menyadari hidupnya milik Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tujuan hidupnya juga untuk Tuhan. Amin. Keinginan mata, mari kita lihat. Epitumia, kalau keinginan daging, epitumia sarkos. Kalau keinginan mata, epitumia, optalmos. Epitumia ini keinginan, hawa nafsu. Keinginan mata itu apa? Ingin memiliki, ketamakan, hawa nafsu. Mari kita lihat Matius 6 ayat 22 sampai ayat 23. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mari kita lihat ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Karena mata saudara dan saya itu pelita tubuh. Dan informasi yang masuk ke hati pikiran kita lewat mana? Ya lewat telinga juga iya, tetapi utamanya lewat mata. Betul? Jadi perhatikan apa yang kau lihat dengan matamu. Bagaimana engkau mengambil keputusan. Apa yang masuk di hati pikiranmu melalui matamu. Tidak ada ketamakan. Tidak ingin memiliki sesuatu yang menyebabkan iri hati dan sebagainya, dan dengki dan egois dan sebagainya. Ini dimulai dari keinginan mata. Keangkuhan hidup. Dalam bahasa Yunaninya alazoneia, artinya apa? Membanggakan apa yang dia lakukan, apa yang dia miliki. Pride, harga diri. Sehingga kalau orang yang merasa harga dirinya besar, tinggi, mudah tersinggung. Biasanya terjadi di keluarga besar dan keluarga besan. Beda R sama N. Saudara ketawa ini. Ya kan saya pelayanan pemberkatan pernikahan saudara. Yang biasanya memang fokusnya kan kepada pengantin. Tapi selalu memang ditanyain bagaimana hubungan dengan keluarga. Bagaimana hubungan orang tua dengan orang tua. Ya pasti kan jawabannya normatifnya baik. Tapi kelihatan pada hari haknya. Enggak ngeblend gitu saudara. Dan kedengeran cerita-ceritanya. Wah ini kok keluarga ini, keluarga dia begini, keluarga dia begini. Kenapa? Karena harga diri, karena pride, karena keangkuhan hidup. Sehingga tidak bisa hidup berdamai.
di keluarga besar juga. Merasa paling keangkuhan hidup. Sok pamer posesi dan pamer posisi. Posesi itu apa yang kita miliki. Pamer posisi. Lalu apa? Boasting. Apa ya? Membangga-banggakan dalam kesombongan. Tetapi keangkuhan hidup juga bisa artinya adalah pretension, kepura-puraan, itu pun keangkuhan hidup. Keserakahan, haus pujian, pengakuan, aktualisasi, ini bicara semua area keangkuhan hidup. Amin. Itu sebabnya saya mau menyampaikan ini kepada anak-anak muda yang hidup di zaman yang katanya trennya FOMO dan YOLO. Fear of missing out, you only live once. Justru kalau kamu menyadari kamu hanya hidup sementara di dunia ini sekali, hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus yang telah memberikan kamu hidup. Katakan amin. Atau fear of missing out, jangan ketakutan kehilangan apa yang dari dunia. Sehingga ada anak-anak muda yang berbondong, mungkin bukan hanya anak-anak muda, ketika ada tren baru, fear of missing out dan sebagainya. Satu kali saya juga ngalamin saudara, dan Tuhan tegur saya. Walaupun sebenarnya saya nggak tahu juga gitu. Jadi ketika saya pergi ke daerah Pantai Indah Kapuk, saya nggak promosi tempat restorannya saudara, itu ada apa ya, nasi kari itu yang terkenal banget di sana. Saya nggak tahu, tapi karena anak saya suka hari itu, saya nggak suka, tapi karena anak saya suka, saya ngantri saudara. Kok lama amat ya? Ternyata baru tahu, ternyata tempat itu tuh udah diliput sama banyak blogger makanan, food blogger, sama YouTuber, sama influencer, sehingga rame ngantri. Nungguin setengah jam, 45 menit. Terus Tuhan kasih tahu di hati saya gini, worth it nggak? Waktu yang Tuhan beri, 30 menit, 45 menit, untuk nunggu, untuk sepiring makanan, mohon maaf, yang berujung jadi kotoran. Adakah kita gunakan waktu itu untuk bersekutu dengan Tuhan? Baca firman Tuhan, berdiri nungguin makanan lebih capek loh. Tuhan ingetin saya seperti itu. Amin. Allah mengaruniakan rohnya di dalam kita untuk kita hidup dalam persekutuan dengan Dia. Dan yang paling berharga yang Tuhan beri adalah waktu hidup saudara dan saya. Katakan amin. Worth it nggak? Saudara pergi jauh-jauh macet-macet untuk makan sate, nunggu 2 jam di sana. Saya nggak usah sebutin tempatnya. Mungkin saudara ada yang tahu. Sedangkan pergi ke gereja aja kita terlambat. Rela nunggu 2 jam berdiri demi 10 tusuk sate dan sepiring nasi. Padahal dengar firman 30 menit aja udah gelisah. Kapan kelar ini? Bagaimana saudara dan saya mengambil keputusan hidup? Bagaimana kita bisa menang atas titik lemah yang menjadi pintu dosa? Amin. Kenapa firman Tuhan kasih tahu ini? Jangan kamu mengasihi dunia. Atau mungkin ada orang-orang, memang ada orang-orang yang di dalam industrinya itu untuk dia bisa menarik orang itu flexing. Tetapi hati-hati. Amin. Karena ini bisa menjadi titik lemah pintu dosa. Karena bisa terjadi kepura-puraan di sana, aktualisasi diri di sana, haus pujian, pengakuan diri, gaya hidup yang berlebihan yang tidak sesuai pada tempatnya, yang akhirnya menjerumuskan orang itu sendiri. Saya ketemu kok dengan orang-orang yang flexing, yang akhirnya apa? Gaya hidupnya jadi membuat dia jadi terhilang, jadi berantakan. Nah, puji Tuhan kalau dia bertobat. Amin. Jadi pentingnya untuk saudara dan saya menyadari, kenapa Bapa di sorga bilang, janganlah kamu mengasihi dunia. Karena tujuan hidup kamu bukan untuk mengasihi dunia. Tujuan hidup kamu untuk menerima kasihnya Bapa dan mengasihi Allah. Tujuan hidup kamu untuk menerima damai sejahtera. Tujuan hidup kamu kita adalah untuk kekekalan. Tujuan hidup kita untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Tujuan hidup kita itu untuk mengalami kasih karunia Tuhan, kasih Bapa, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Tujuan hidup kita itu yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, yang tadinya udah berantakan, yang tadinya udah harusnya binasa, yang tadinya udah harusnya mati, saudara dan saya diselamatkan,
dikasih modal kehidupan sama Tuhan adalah untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Untuk berjalan dalam terang. Untuk selalu berhubungan dengan Yesus yang selalu ada peningkatan. Di dalam saudara dan saya bersekutu dengan Tuhan. Dalam kita semakin mengenal Tuhan, dengar baik, semakin ada peningkatan. Sementara ketika orang semakin mengasihi dunia, hidupnya justru semakin penurunan. Kenapa? Karena firman Tuhan kasih tahu, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Sedang ngegelincir jatuh dengan segala keinginannya. Jadi orang yang hidupnya semakin melekat dengan dunia, hidupnya akan semakin mengalami penurunan. Karena dunianya sedang tergelincir jatuh. Tapi orang hidupnya semakin dekat dengan Tuhan, akan semakin ada peningkatan hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Kenapa Tuhan bicara, janganlah kamu mengasihi dunia, melarang. Bukti Allah mengasihi kita. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kenapa? Dasarnya adalah 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Tuhan gak mau saudara dan saya binasa. Tuhan gak mau saudara dan saya hanyut lenyap. Amin. Tuhan gak mau saudara dan saya dirusakkan. Bapa di sorga begitu sangat mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dipanggil lagi, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang di dalam kamu tuh jauh lebih hebat, jauh lebih keren, jauh lebih mulia. Terus kamu mau tukar. Bahasa sederhananya begitu. Terus 1 Yohanes 5 ayat 19. Itu sebabnya Bapa di sorga menyampaikan firman-Nya kepada saudara dan saya. Jangan kamu mengasihi dunia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Selalu dikasih tahu, kamu berasal dari Allah. Kamu telah diselamatkan hidupmu oleh karena hidup Tuhan Yesus, pengorbanannya. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kalau kita sudah diberikan kemenangan atas segala yang jahat, kalau saudara dan saya telah diberikan kuasa, otoritas, kemuliaan Tuhan untuk menang atas segala yang jahat, maukah kita, bagaimana kita masih mau menghambakan diri lagi dikuasai oleh yang jahat? Yang ketiga, 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17, kita buka di sana. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kamu tahu kontrasnya, kamu tahu bedanya. Amin. Kalau saudara misalkan investasi aja, saudara nggak akan lihat yang udah sedang jeblok, sedang turun, sedang tergelincir, saudara nggak akan taruh uang saudara di sana. Saudara akan ngelihat mana nih yang masih sehat, mana nih yang kasih growth dan sebagainya. Tuhan kasih tahu dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Apa yang di dunia ini sementara, ujung-ujungnya binasa, lenyap. Kontrasnya dengan kasih Allah adalah kasih Allah kekal dan Allah mau saudara dan saya hidup selama-lamanya. Katakan amin. Begitu jelasnya, begitu nyatanya dua pilihan ini. Enggak abu-abu. Amin. Begitu terangnya. Supaya Tuhan ngingetin saudara dan saya. Kenapa? Karena Bapa di sorga sangat mengasihi kita. Dia mau kita selalu ada dalam persekutuan dengan Dia. Bahkan ketika kita dalam persekutuan dengan Tuhan, kita masih berdosa, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan selalu membawa kita kembali dalam persekutuan dengan Dia at any cost. The cost to make it happen. Bapa di sorga yang tanggung. Harga yang mahal untuk membawa saudara dan saya tetap melekat dalam persekutuan dengan Tuhan. Harga penebusannya, harga pengorbanannya. Tuhan Yesus yang pikul, yaitu darahnya. Katakan amin. Karena di luar kamu, kamu tidak dapat berbuat. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus katakan demikian. Amin. Kita baca kembali 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Bagaimana keputusanmu? Hidup dalam terang atau tertipu oleh kegelapan yang sedang lenyap? Kalau kamu mengenal Allah, kalau kamu berkata kamu mengasihi Allah, minggu yang lalu saya khotbah, maka kelakuan kita konsisten dengan pengakuan kita. Katakan amin. Tinggal di dalam terang, hidup di dalam terang,
Karena Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Dia nggak mau kita lenyap, dia nggak mau kita binasa, dia nggak mau kita dirusakkan. Dan yang terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah. Saudara lihat dari tadi bahasanya yang ditujukan pada kita. Kita berasal dari Allah. Kita lahir dari Allah. Seperti seorang bayi yang menerima pengampunan, lahir yang baru. Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat yang ke-19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Amin. Dan saudara dan saya, firman Tuhan katakan, kamu telah menerima pengampunan, kamu telah mengenal Allah, kamu telah mengenal Bapa. Kamu kuat karena firman Allah di dalam kamu. Kamu telah mengalahkan yang jahat. Bagaimana kita memberi diri? Bagaimana bisa untuk dikuasai lagi oleh yang jahat? Jadi hidup di dalam Tuhan, hidup yang melekat sama Tuhan adalah hidup yang menolak dosa dari dunia yang sedang lenyap. Seorang yang dibentuk oleh ketaatan akan Allah tidak akan dipengaruhi oleh dunia yang sedang lenyap dengan segala keinginannya. Mari kita bangkit berdiri. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Dan pengharapan. Ikut kehendakmu, keperluan anugerahmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Bagimu Tuhan Yesus. Kalau ku hidup bagimu. Tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara punya tujuan hidup dari Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus. Dan beri tempat kepada iblis melalui tipu daya dunia untuk mendistrakmu, untuk mengalihkanmu dari tujuan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus selalu menyatakan dirinya buat saudara dan saya untuk kita semakin mengenal Dia, mengalami Dia, punya hubungan yang erat melekat dengan Dia. Bahkan kadang sering kali karena dosa dan pelanggaran kita, seharusnya kita terlempar keluar dari persekutuan itu. Tetapi hanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus, oleh tebusan darah yang sangat mahal, Dia selalu membawa saudara dan saya erat kembali dalam persekutuan dengan Dia.
Jangan jadikan percuma, jangan anggap sepele, jangan anggap enteng. Sekecil apapun pelanggaran dosa, pasti ada akibatnya. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Yang Allah mau kita menerimanya untuk hidupmu damai sejahtera, dibangun dalam kasih Tuhan, jadi berkat buat banyak orang, memuliakan Tuhan. Gunakan waktu hidupmu yang ada, jangan sia-sia. Kamu hanya hidup sekali. Lakukan itu untuk Tuhan. Katakan, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Menyatakan janji Ini pengakuan kami Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus tolong kami untuk kelakuan kami bisa sesuai dengan pengakuan kami. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, kami hidup bagi Tuhan kami. Tuhan yang telah berkorban dalam hidup ini. Makasih Tuhan Yesus. Oh, makasih Tuhan. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup, persembahkan hidupmu buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang sanggup memulihkan kehidupan setiap kita. Haleluya. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Sama-sama sambil kita berikan persembahan, kita angkat pujian di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih buat setiap persembahan yang tadi berikan. Kiranya Tuhan Yesus berkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sana perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Mari bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikan. Kita jadikan peringatan akan Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kasih Bapa, buat kasih pengorbanan Tuhan Yesus yang memberi kita hidup, dan buat karya Roh Kudus yang menghidupi kita dan menyelamatkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam, digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, keselamatan, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Kami bersyukur betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, menanggung, memikul semua dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Tuhan Yesus memikul, menanggung segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur terpecah, kami diselamatkan, kami disembuhkan. Dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna, tidak terkapar sakit, tidak migrain, tidak pusing, tidak vertigo, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, hati pikiran kami, jiwa kami, Tuhan Yesus karuniakan kelegaan, ketenangan, ketentraman, keamanan yang dari Tuhan Yesus, kepenuhan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan, ada kekudusan, ada kebenaran, ada kemuliaan Tuhan Yesus yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami, keluarga kami, oleh bilur tubuh Tuhan Yesus yang sudah terpecah, kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal, darah anak domba Allah yang mengampuni kami, menyucikan kami, membenarkan, menyelamatkan, dan menyempurnakan kami. Oleh darah Tuhan Yesus kami telah ditebus menjadi ciptaan yang baru, milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Untuk kami bersama keluarga kami diberkati Tuhan Yesus, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Dan kami yang telah dilepaskan dari dosa, dari iblis setan dan perbuatannya, dari segala yang jahat, dari kegelapan,
untuk kami hidup dalam pertobatan, hidup dalam terang, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kebenaran, keluarga yang kudus, keluarga yang kasih mula-mula, saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong, saling memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, lambung kami sehat, pankreas kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, tekanan darah kami normal, gula darah kami sehat, syaraf kami sehat, panca indera kami sehat, otak kami sehat, pembuluh darah kami sehat, tulang-tulang kami sehat, sendi-sendi kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, hormon-hormon tubuh kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang gangguan hormon sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang autoimun pulih dalam nama Tuhan Yesus. Imunitas tubuh kami sehat sempurna. Setiap tetes darah kami sehat sempurna. Setiap sel tubuh kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, bebas, tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor, tidak leukemia. Dalam nama Tuhan Yesus, jiwa kami diberkati Tuhan Yesus, ada kedamaian, ada ketenangan, ada kelegaan, damai sejahtera, sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami, keluarga kami sudah disembuhkan. Kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Daniati Pariaji, Tuhan Yesus yang jaga selalu dengan tangan Tuhan yang kuat, panjang umur, dalam nama Tuhan Yesus sehat sempurna, dan selalu Tuhan Yesus beri kekuatan, hikmat, dan juga kasih kuasa Tuhan Yesus di dalam melayani domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Bersama keluarga dijaga, diberkati, dilindungi Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Marta, Ibu Mansya, Tuhan Yesus kasih karuniamu Tuhan Yesus yang melimpah selalu ada buat Ibu Marta. Kekuatan yang dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang pulihkan sehat dalam nama Tuhan Yesus, dan keluarganya semuanya Tuhan Yesus selamatkan. Kami berdoa buat Ibu Mary dalam nama Tuhan Yesus, jantungnya sehat sempurna, jantungnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa juga untuk Daniel Sitompul dalam nama Tuhan Yesus berhasil bisa beasiswa di luar negeri. Juga Aiden berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga, memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus Gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil. Tuhan Yesus yang membawa kami naik. Dan kami menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa. Perjamuan kudus dengan Tuhan Yesus di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, Allah Maha Kudus, Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus Kristus yang membawa kami ada dalam Tuhan Yesus dalam kami. Yang membawa kami selalu melekat dalam persekutuan yang indah dan erat dengan Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Sehingga kami bisa berkata, tidak ada yang dapat bisa memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami berdoa, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya oleh kuasa Tuhan Yesus dan surut kebenaran firman Tuhan Yesus dan dengan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana minyak urapan dioleskan, dicurahkan, diteteskan, diurapi. Berkat, mujizat, kemuliaan Tuhan Yesus Kristus menyertainya, dinyatakan. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus hidupku. Mari kita angkat tangan kita dua-dua.
oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat buat tempat di mana kami tinggal, kota di mana kami tinggal, Jakarta. Kami ucap berkat Tuhan Yesus. Kami ucap berkat Tuhan Yesus buat bangsa kami. Tuhan Yesus yang berkati, lindungi, jagai, pimpin bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus yang pulihkan bangsa kami. Para pemimpin kota, pemimpin bangsa kami, Tuhan Yesus berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menuntun Engkau senantiasa. Tuhan Yesus mengenyangkan-Mu bahkan di tengah kekeringan sekalipun. Tuhan Yesus yang membaharui kekuatan-Mu. Dan Tuhan Yesus yang menjaga hidup-Mu dan keluarga-Mu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan Tuhan Yesus yang menjadikan hidup-Mu seperti mata air yang tidak pernah kering. Dipenuhi Tuhan Yesus dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Anugerah kasih yang sempurna, berkat yang terbaik, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah, kesehatan dan kepenuhan, kekuatan di dalam Tuhan Yesus dari Bapa di sorga sungguh memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai-Mu senantiasa. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan selalu menjagamu, menuntunmu, menghiburmu, meneguhkanmu, menolongmu, menguatkanmu. Sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus sampai hari itu terjadi, setiap hari juga terjadi. Engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona. Engkau sendiri akan melihat, menyaksikan, menerima dan mengalami kasih setia Tuhan Yesus, kasih kebaikan Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara, selamat hari ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
memberkati kita semua dan shalom Tiberias.